Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sampai kita semua umat Islam dan juga umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah mencapai kelompok 11 dalam pembahasan perkembangan peserta didik. Semoga dengan mencapai kelompok 11 hal itu dapat meningkatkan semangat teman-teman. Karena apa? Karena kita sebentar lagi akan memasuki UAS atau ujian akhir semester. Nah, meskipun kita atau kelompok kami dari kelompok 11 hanya menggunakan media YouTube sebagai video perantara pembahasan, semoga hal itu tidak menyurutkan semangat dari teman-teman untuk menuntut ilmu. Oke, teman-teman perlu diketahui kami dari kelompok 11 akan membahas segala sesuatu tentang peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Kami beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Hamdan Firmansyah yang akan membahas tentang peran seorang guru dalam perkembangan peserta didik, dan juga ada Muhammad Ilham Bintang yang akan membahas tentang komponen kinerja profesional guru dalam perkembangan peserta didik, dan ada juga Muhammad Farhan Gagantina yang akan membahas tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh guru dalam upaya perkembangan peserta didik, dan juga ada Neni atau Teh Neni yang akan membahas tentang kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh teman-teman untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, karena pembahasannya itu cukup penting bagi kita selaku calon guru di masa depan nanti. Oke, izinkan saya sekarang akan membahas tentang peran seorang guru dalam perkembangan peserta didik. Oke, perlu diketahui bahwa dalam hal ini seorang guru dipandang sebagai faktor determinan atau faktor yang paling penting dalam pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah seperti SMP ataupun SMA. Dan salah satu komponen penting dalam pendidikan, baik dalam belajar mengajar, sistem pendidikan, dan lain sebagainya adalah seorang guru. Tanpa adanya guru, pendidikan tidak akan berlangsung. Sistem pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, guru adalah faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi dari seorang siswa. Nah, perlu diketahui bahwa guru itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Nah, dan tugas-tugas guru itu berpusat kepada ada 3 hal. Yang pertama adalah mendidik dengan titik berat, memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan. Nah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Lalu yang kedua adalah memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. Oleh karena itu, guru itu harus memberi fasilitas agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Oleh karena itu, seorang guru tugasnya itu bukan hanya mengajar saja, bukan hanya memberikan ilmu saja, namun lebih dari itu. Guru itu berfungsi atau bertugas sebagai perkembangan kepribadian siswa, sehingga guru itu secara tidak langsung ataupun bahkan secara langsung itu bertujuan untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan kepribadian siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa atau sebaik mungkin sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan juga dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan. Dan juga guru itu bertanggung jawab terhadap akhlak, moral, sikap, dan juga norma-norma yang berlaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Begitu ya teman-teman. Nah, lalu apa sih peran seorang guru dalam perkembangan peserta didik? Nah, kelompok kami merumuskan ada 2 peran seorang guru dalam proses atau dalam perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama adalah guru dalam proses belajar mengajar dan juga guru dalam proses pembelajaran. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman.
guru dalam proses belajar mengajar itu harus memiliki suatu sistematik atau suatu metode yang tepat. Mengapa? Karena mengajar itu sifatnya sangatlah kompleks, sehingga melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktris secara bersamaan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik adalah ada 6 ya kawan-kawan yang kelompok kami rumuskan. Yang pertama adalah guru harus menaruh kasih sayang terhadap seorang anak didik dan memperlakukan mereka seperti perlakuan anak sendiri. Hal itu cukup logis. Mengapa? Karena guru merupakan orang tua siswa di sekolah, sehingga kita ini harus menaruh kasih sayang dan harus memperlakukan anak didik kita sebagai atau seperti anak kita sendiri, begitu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah tidak mengharap balas jasa atau ucapan terima kasih sama sekali. Itu artinya seorang guru harus memiliki sifat ikhlas dalam mengajar, begitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, melaksanakan tugas mengajar bermaksud untuk mencari keridhaan dan mendekatkan diri atau taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang keempat yaitu memberikan nasihat kepada anak didik pada setiap kesempatan, karena seorang anak didik itu masih butuh bimbingan, masih butuh untayan mutiara, masih butuh bimbingan dari kita agar kehidupannya itu dapat berjalan sesuai dengan jalannya, sesuai dengan yang harus ia lakukan. Jangan sampai dia keluar dari zonanya, dia sampai keluar dari sesuatu yang diharuskan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Seperti misalnya dia itu berlaku songo, berlaku yang keluar dari ajaran agamanya, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu mencegah anak didik dari suatu akhlak yang tidak baik yang tadi saya sebutkan. Dan akhlak yang tidak baik ini memang harus kita tanamkan, bahwa akhlak yang tidak baik atau akhlak mazmumah itu dilarang dilakukan oleh anak didik, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah berbicara pada anak didik sesuai dengan bahasa dan kemampuan mereka. Jangan sampai kita berbicara kepada anak SD dengan cara berbicara anak-anak kuliah, seperti menggunakan kata-kata ilmiah dan lain sebagainya, karena hal itu percuma, mereka tidak akan mengerti. Sehingga kita harus menyesuaikan bahasa dan juga gaya belajar sesuai dengan tingkatan pendidikan, gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar agar belajar mengajar itu mencapai hasil yang maksimal. Yang pertama adalah membuat perencanaan pembelajaran. Agar apa? Agar pembelajaran itu atau belajar mengajar itu dapat terlaksana, dapat sesuai dengan dengan cara mengajar, sehingga dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat terlaksanakan, sehingga perkembangan peserta didik dapat berlangsung secara optimal. Lalu yang ketiga, memberikan feedback atau umpan balik. Lalu yang keempat, melakukan komunikasi pengetahuan, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana sih kemampuan atau pengetahuan dari peserta didik, begitu ya teman-teman. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu berperan sebagai model dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Karena kita jangan hanya memberikan ilmu saja, tetapi kita harus juga mempraktikkan, sehingga si murid itu dapat melihat contoh langsung dari kita, sehingga tidak hanya teori yang diketahui oleh seorang murid, tapi juga praktik diketahui oleh seorang murid. Karena pada hakikatnya ilmu itu harus diamalkan, begitu ya teman-teman. Lalu tadi kan peran guru dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah guru sebagai demonstrator atau guru sebagai model yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua adalah guru sebagai pengelola kelas, yang dimana seorang guru harus bisa mengelola kelas, harus bisa mengendalikan kelas agar kondusif, dan juga harus memaksimalkan fasilitas kelas yang ada, sehingga proses pembelajaran itu dapat membuat perkembangan peserta didik itu lebih baik, dan juga membuat peserta didik itu semangat dalam proses belajar mengajarnya. Lalu yang ketiga yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Apa sih mediator dan fasilitator? Guru sebagai mediator itu bermakna guru sebagai media penyampai materi yang menggunakan media-media pembelajaran yang sudah kita ketahui bersama-sama. Ada media
media grafis, ada media cetak, dan banyak sekali yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah SKI kalau saya tidak salah ya. Lalu apa sih fasilitator? Fasilitator itu berarti guru menyampaikan dari media yang sudah ia gunakan. Contoh, guru menggunakan media share screen atau PowerPoint. Nah, guru sebagai mediator itu menggunakan PowerPoint. Nah, guru sebagai fasilitator itu menyampaikan materi yang ada di PowerPoint. Begitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada guru sebagai evaluator, yaitu guru sebagai pengevaluasi diri sendiri, atau dalam bahasa atau dalam istilah Islamnya itu muhasabah diri, untuk mengetahui apakah tujuan dari pendidikan sudah tercapai, apakah cara mengajar kita sudah tepat, atau apakah materi yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, hal ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana sih kita mengajar secara efektif, dan apakah cara mengajar kita sudah efektif, dan ini berguna sekali bagi kita untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Bintang, NIM 11920201444. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang komponen kinerja profesional guru dalam perkembangan peserta didik. Ada beberapa komponen kinerja profesional yang harus dikuasai oleh seorang guru agar bisa mengembangkan peserta didik. Untuk komponen yang pertama yaitu gaya mengajar. Menurut Donald Medley, gaya mengajar seorang guru merujuk pada kemampuan guru untuk menciptakan iklim kelas. Sementara ahli lain menggambarkan gaya mengajar itu sebagai pertama, aspek ekspresif mengajar yang menyangkut karakteristik hubungan emosional antara guru dan siswa. Yang kedua adalah aspek instrumental mengajar yang menyangkut bagaimana guru memberikan tugas-tugas, mengelola belajar, dan merancang aturan kelas. Louis Rubin mendeskripsikan bahwa gaya mengajar itu ada 6 aspek. Yang pertama, explanatory, yaitu guru menjelaskan materi pelajaran dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pengajaran. Yang kedua adalah inspiratory, yaitu guru menstimulasi atau memotivasi siswa dan menampilkan keterlibatan emosional dalam mengajar. Yang ketiga, informatif. Guru menyajikan informasi melalui pernyataan-pernyataan verbal, dan siswa diharapkan mendengarkan dan mengikuti instruksi dari guru. Untuk yang keempat, korektif, yaitu guru memberikan feedback kepada siswa, menganalisis tugas-tugas, mendiagnosis kesalahan, dan memberikan nasihat. Untuk yang kelima, interaktif, yaitu guru memfasilitasi perkembangan ide-ide atau pemikiran siswa melalui dialog atau pemberian pernyataan. Untuk yang keenam, programatif, yaitu guru membimbing aktivitas siswa dan memfasilitasi perkembangan belajar sendiri. Baik, untuk komponen yang kedua yaitu kemampuan berinteraksi dengan siswa. Kemampuan guru berinteraksi dengan siswa diwujudkan melalui pertama adalah komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Yaitu interaksi antara guru dan siswa dianalisis melalui perilaku bahasa guru dan siswa di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas pada umumnya didominasi oleh interaksi verbal antara guru dan siswa. Belak dalam Ikarno Belak dalam penelitian komunikasi dalam pengajaran di kelas mengklarifikasi perilaku verbal dasar yang dinamai juga dengan MOVIS ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama struktur MOVIS yang terkait dengan interaksi permulaan antara guru dan siswa.
seperti pengenalan tentang topik dari materi pelajaran yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua, storytelling movies yang dirancang untuk merancang respon verbal atau fisik, seperti guru mengajukan pertanyaan tentang suatu topik tertentu dalam rangka mendorong siswa untuk meresponnya. Yang ketiga, responding movies yang terjadi setelah storytelling movie. Yang keempat, reacting movies yang berfungsi untuk memodifikasi, mengklarifikasi, atau menilai ketiga movies atau tingkah laku di atas. Untuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Menurut Miles Peterson, komunikasi atau perilaku nonverbal di dalam kelas terkait dengan 5 fungsi guru, yaitu providing information atau mengelaborasi pernyataan verbal. Yang kedua, regulating interaction, yaitu seperti menunjuk seseorang. Yang ketiga, expressing intimacy or licking, seperti member senyuman atau menepuk bahu siswa. Yang keempat, exercising social control, yaitu memperkuat aturan kelas dengan mendekati atau mengambil jarak. Yang terakhir, facilitating goal, yaitu menampilkan suatu keterampilan yang memerlukan aktivitas motorik atau gestur. Galloway mengemukakan bahwa komunikasi nonverbal guru dipandang sebagai perilaku yang mendorong atau membatasi siswa. Ekspresi muka, gestur, dan gerakan badan guru memberikan pengaruh kepada partisipan dan penampilan siswa di kelas. Untuk komponen yang ketiga, yaitu karakteristik pribadi. Ryan mengklarifikasi karakteristik guru ke dalam 4 jenis dimensi, yaitu kreatif, dinamis, terorganisir, dan kehangatan. Kreatif. Guru yang kreatif bersifat imajinatif dan senang bereksperimen, sedangkan yang tidak kreatif bersifat eksak dan berhati-hati. Dinamis. Guru yang dinamis bersifat energik dan ekstrovert, sedangkan yang tidak dinamis bersifat pasif, menghindar, dan menyerah. Terorganisir. Tentunya guru yang terorganisir bersifat sadar akan tujuan, pandai mencari pemecahan masalah, sedangkan yang tidak terorganisir bersifat kurang sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol. Yang terakhir, kehangatan. Guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, dan sabar, sedangkan yang dingin bersifat tidak bersahabat, tidak bermusuhan, dan tidak sabar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhana Gantina ingin membahas tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh guru dalam upaya perkembangan peserta didik. Dalam perkembangan peserta didik, merumuskan apa-apa yang perlu diketahui oleh guru bukanlah pekerjaan yang mudah tentunya. Karena di sini ada beberapa guru tuh yang emang profesional, tetapi banyak yang kayak sifatnya itu kadang baik, kadang keras, kadang tegas, kadang ada yang nyebelin, ada yang mungkin sabar gurunya. Jadi di sini ada hal-hal yang berlaku umum yang harus dimiliki guru yang diyakini dapat mempercepat proses belajar mengajar dalam perkembangan peserta didik. Guru yang efektif harus memiliki 3 jenis perkembangan peserta didik. Guru yang efektif harus memiliki 3 jenis kan dalam mengajar para siswanya dengan baik. Dan 3 jenis pengetahuan tersebut adalah yang pertama, pengetahuan tentang pembelajaran dan bagaimana mereka belajar dan berkembang dalam konteks sosial.
Yang kedua, pemahaman tentang mata pelajaran yang diajarkan dan keterampilan yang berkaitan dalam tujuan sosial pendidikan. Yang ketiga adalah pemahaman tentang pengajaran yang berkaitan dengan materi ajar dan siswa yang diajar, sebagaimana yang diindikasikan dari hasil penilaian dan yang didukung oleh suasana kelas yang produktif. Sebagai orang profesional atau guru profesional tentunya, para guru memiliki komitmen untuk belajar apa yang mereka perlu. Diketahui agar para siswa yang diajarkannya berhasil. Jadi seorang guru profesional harus menciptakan sinergi antara pengajaran dengan pembelajaran siswa dan mensyaratkan agar guru dapat menunjukkan hasil pembelajaran siswa. Visi guru yang profesional juga mengharuskan guru benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan mendidik siswa dalam demokrasi, sehingga sebagai warga negara mereka dapat berpartisipasi penuh dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Itu sekian dari saya materi yang saya sampaikan yang berupa hal-hal yang perlu diketahui oleh guru dalam upaya perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Amalia, NIM 11920200172. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11, yaitu tentang kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada beberapa kriteria seorang guru agar bisa mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. Yang ketiga, mampu membangun kelas yang peduli. Kemudian yang terakhir ada memiliki orientasi yang lebih luas. Itu mengetahui gaya belajar peserta didik. Siswa sangat beragam dalam hal gaya pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang paling baik bagi mereka. Perbedaan ini juga kecenderungan gaya pembelajaran atau gaya kognitif. National Task Force on Learning Style and Brain Behavior menyatakan bahwa pola yang konsisten tentang perilaku dan kinerja yang digunakan individu untuk melakukan pendekatan terhadap pengalaman pendidikan ini adalah gabungan dari perilaku kognitif, efektif, dan psikologis, karakter yang berfungsi sebagai indikator yang relatif tentang cara seorang pelajar menerima, berinteraksi, dan merespon lingkungan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. Yang paling utama yang harus diperhatikan oleh guru adalah bagaimana guru mampu untuk menarik dan mendorong minat siswa untuk senang dan menyukai pelajaran. Kemudian rasa senang terhadap pelajaran akan menjadi modal penting dalam diri siswa untuk menekuni dan menggeluti pelajaran secara lebih optimal. Ketiga yaitu mampu membangun kelas yang peduli. Kelas yang peduli akan menciptakan iklim kelas yang positif yang dibuat dinamika kelas yang kompleks sehingga guru dan siswa menjadi kelompok yang terpadu, produktif, dan saling mendukung dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan ini. Ingatlah, semangat yang tulus dan kepedulian adalah inti dari pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keempat yaitu memiliki orientasi yang lebih luas. Guru yang memiliki orientasi jauh lebih luas adalah guru yang inspiratif. Guru inspiratif tidak hanya terpaku pada kurikulum tetapi juga memiliki orientasi yang jauh lebih luas dalam mengembangkan potensi para peserta didik. Dunia memerlukan keduanya, seperti kita memadukan validitas internal dijaga oleh kurikulum dan validitas eksternal yang dikuasai oleh guru inspiratif tersebut. Dalam penjajahan ilmu pengetahuan, guru yang inspiratif tidak hanya menekankan validitas kontekstualisasinya dalam validitas eksternal yang berupa beraneka sikap dan
pandangan serta jiwa yang kukuh dalam memandang dan menghadapi setiap persoalan dan kehidupan yang kompleks. Guru yang inspiratif adalah guru yang mampu melahirkan peserta didik yang tangguh dan siap menghadapi aneka tantangan perubahan yang hebat sekalipun. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.